Bersama YouTube Agustiawan Esa MH. Ya, ini caranya kita lanjutkan dengan penegangan. Nah, itu penegangan. Ya, ini baru bisa ditembakkan. Nah, bisa tembakan seperti ini biasa, tinggal gini. Nah, nanti ada titik poinnya di sini, kita bisa menembak. Ya, nah seperti itu, enak. Nah, di latar belakangi senjata yang dimiliki oleh pemilik atau pengguna senjata api itu menambahkan aksesoris senjata api, karena bagi kalangan tertentu untuk menembak target dan sasaran, atau untuk berburu, atau untuk menembak reaksi, dia menginginkan senjata itu enak digunakan atau lebih merubah penampilannya akan lebih bagus lagi. Oke, sekarang kita akan mencoba dari aksesoris merek Roni dari USA ini. Kita senjata Glock, aksesoris Glock ini kita coba. Sekarang kita akan mencoba tanpa menggunakan aksesoris untuk Glock itu, ya. Kita langsung coba. Ya, itulah perbedaan kalau kita menggunakan aksesoris senjata api yang untuk Glock, ya. Yang diinginkan oleh penembak itu tentu bagaimana agar lebih gampang. Kalau yang untuk saya menggunakan aksesoris seperti visir ini yang di belakang, ya, penjara belakang dengan depannya ini betul-betul kelihatan sekali. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata api. Kali ini kita akan membahas tentang aksesoris senjata api. Di depan saya ini ada berbagai macam jenis aksesoris senjata api yang tentu bagi kalangan hobi yang menembak senjata api, membuat senjata api itu menjadi enak atau tidak tergantung dari pengguna senjata api itu sendiri, karena dia membutuhkan aksesoris yang melekat pada senjata itu. Depan saya ada berbagai macam jenis senjata api yang sudah ditambah aksesoris. Ya, di depan saya ini ada senjata MP4, ya, kemudian senjata SMG, kemudian senjata Glock yang membantu untuk menjadi senjata ini, untuk senjata jenis Glock untuk bisa menjadi semacam submachine gun, ya. Jadi asal mulanya dia seperti senjata seperti ini, ya, senjata seperti ini, yaitu Glock, kemudian dirubah menjadi senjata ini menjadi submachine gun, seperti halnya seperti senjata SMG ini. Nah, kenapa di latar belakangi senjata yang dimiliki oleh pemilik atau pengguna senjata api itu
menambahkan aksesoris senjata api, karena bagi kalangan tertentu untuk menembak target dan sasaran, atau untuk berburu, atau untuk menembak reaksi, dia menginginkan senjata itu enak digunakan, atau lebih merubah penampilannya akan lebih bagus lagi. Sehingga dengan tampilan senjata ketika dia tempat latihan atau pertandingan menambah percaya diri. Nah, tetapi hal yang harus diperhatikan dalam menambah aksesoris senjata api ini harus memperhatikan berbagai aspek. Yang pertama, aspek keamanan. Kenapa? Aspek keamanan, saya contohkan saja terjadi di berapa tahun yang kemarin, yaitu tentang menambah aksesoris senjata pistol menjadi senjata otomatis. Kejadian pada saat itu di Senayan merubah menjadi otomatis, akibat fatal. Tembakannya tidak menjadi semi otomatis, langsung menjadi otomatis karena menambah aksesoris yang salah. Menjadi otomatis akibat fatal, yaitu mengenai gedung DPR pada saat itu. Nah, hal ini sangat dilarang. Yang dimaksud menambah aksesoris senjata api ini adalah yang memang senjata itu pada awalnya memang original, ya, memang original. Contoh saya memperlihatkan ini adalah sarung senjata api AS9 yang originalnya, ya. Ini originalnya. Ini senjata api untuk holster AS9. Nah, yang saya gunakan untuk AS9 ini ya seperti ini, ya seperti ini. Ini kalau ini sudah berubah model, ya, di pasaran ini sudah secara online dijual juga untuk senjata AS9. Untuk model seperti ini memang tidak originalnya. Ini originalnya, sehingga ketika terjadi kita action dalam menembak, mungkin akan ada hal yang mungkin tidak dari segi keamanan, ya, dari segi keamanannya. Jadi kalau ini memang diciptakan juga untuk bagi penyuka senjata api, aksesoris yang model seperti ini juga disiapkan dari segi keamanan juga. Tapi originalnya, standarnya dari pabrik itu seperti ini, ya, standar pabrik ini. Kemudian ada juga yang menambahkan aksesoris senjata api seperti ini, ya, pistol, ya, misalnya tas magazen, nah seperti ini. Nah, tas magazen seperti ini originalnya, ini untuk pistol AS9, ya. Dapat saya perlihatkan, misalnya seperti ini. Nah ini, ya. Nah ini originalnya seperti ini originalnya. Nah, tapi kalau yang saya miliki, yang contoh lain, ya, contoh lain itu, nah seperti ini, ya. Nah ini yang model bentuk yang di pasaran online juga ada seperti ini. Jadi tinggal masuk seperti ini. Nah ini aksesoris tambahan. Jadi memang dari penampilan lebih bagus dari originalnya. Ya, ini standarnya seperti ini. Ini standarnya seperti ini. Ya, ini adalah aksesoris tambahan bagi penyuka senjata api yang ya ini juga dijual online. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dengan aksesoris yang melekat pada senjata api itu sendiri. Nah, ini saya lihatkan. Ya. Nah, di sini saya memperlihatkan ada jenis senjata api Glock yang model seperti ini. Ini buatan Amerika Serikat, ya, Amerika Serikat. Namanya Roni, ya. Namanya Roni ini. Nah, ini cara ininya. Nah, ini contohnya. Nah, ini aksesorisnya. Ini banyak sekali aksesoris dari jenis senjata ini, ya. Aksesorisnya. Yang pertama, saya akan memperlihatkan aksesoris yang pertama, ya. Pisirnya. Nah, di sini akan kita lihat pisir dari senjata ini. Pisir belakangnya atau penjara belakangnya dengan penjara depannya. Dibandingkan dengan untuk asli Glock itu, ini pisir originalnya. Nah, ini pisir originalnya. Nah, kalau untuk Glock yang sudah di aksesoris tambahan, ini barunya, modelnya seperti ini. Nah, seperti ini modelnya. Ini warnanya berbeda berbanding ini. Ini sudah aksesorinya sudah berubah. Nah, kemudian bagaimana dengan aksesoris senjata ini? Roni ini. Ini Roni yang dirubah senjata ini bisa menjadi submachine gun
jadi bisa menjadi untuk pertempuran jarak dekat. Nah, kalau ini Glock, ya, ini Glock, ini untuk ini juga dijual secara online, tetapi harus ada izin importir, ya, izin importir untuk pembeliannya, ada aturan tersendiri. Aksesorisnya yang lain adalah upper-railnya. Ini upper-rail ini adalah untuk bidikan, ya, bidikan. Kalau di jenis seperti ini, ya, untuk applikan seperti ini, dia modelnya red dot sight. Red dot sight itu adalah aim point dari titik perkenaan, jadi bisa tembak jauh, tembak dekat. Bisa dilihat di sini, dia bisa diputar, ya, diputar. Nanti ada titik merah yang akan menunjukkan misalnya pembesaran dari bidikan yang kita akan tembak itu berapa skala yang kita akan tembakan. Nah, kalau misalnya paling besar itu 8, ya. 8, paling besar itu 8, ya, paling besar itu 8. Nah, ini adalah bentuk dari upper railnya. Nah, kalau untuk standarnya, kalau misalnya tidak kita menggunakan ini adalah rear sight-nya dan front sight-nya. Ini untuk yang yang standarnya juga disiapkan. Jadi ini memang aksesoris yang sangat lengkap. Seperti tempat pegangan juga ada di sini. Nah, seperti ini, tempat pegangan juga sudah ada, ya. Sudah pegang, ini sudah ada. Kemudian dari flash hidernya artinya untuk tidak memperlihatkan bahwa senjata ini supaya tidak kelihatan api, ya, percikan api ini tidak kelihatan. Jadi lebih keseimbangan dari senjata api ini, recoil dari senjata api ini lebih tenang. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Saya akan memberikan ini, mungkin rekan dari penyuka senjata api sudah membeli ini, ya. Kita lihat, nah, cara pasangnya tinggal dipasang di sini. Nah, ini, ya, seperti ini, masukkan seperti ini. Nah, kalau udah sini masuk, baru kita arahkan sini. Nah, masukkan, dorong sini, ya, ini dorong ke sini, rapatkan, kemudian kita sini, nah, baru dikunci, dorong ke depan, ya, kunci ke depan. Nah, ini senjata ini langsung bisa dipergunakan, ya, ini langsung dipergunakan. Saya contohkan cara pengeluarannya. Ini tekan ini, tarik ke belakang, kemudian kita ambil senjata ini, kemudian dorong ke bawah. Nah, seperti itu. Sederhana, ya, cara pelepasannya. Tinggal tarik ini juga bisa. Nah, seperti itu. Ya, saya pasang lagi dari ini, ya, menggunakan ini. Jangan lupa ini harus rapat. Kita masukkan, ya, miring. Nah, ini dorong ke depan, kemudian kita ini pukul ke depan, kemudian kita kunci ke depan. Nah, ini bisa dilaksanakan. Nah, bagaimana penggunaannya? Ya, pengokangannya sama gini aja. Ya, ini caranya kita lanjutkan dengan penegangan. Nah, gitu, penegangan, ya. Ini baru bisa ditembakkan. Nah, bisa ditembakkan seperti ini biasa, tinggal gini. Nah, nanti ada titik poin di sini, kita bisa menembak, ya. Nah, seperti itu, enak, karena udah red dot sight. Jadi aim point-nya adalah dengan titik merah. Berbeda dengan upper jenis yang lain. Seperti ini, ya. Upper right sight-nya seperti jenis yang ini. Upper right sight-nya berbeda, dia ini tidak dipasang, ya. Original seperti ini. Ini upper right sight-nya. Dia seperti ini, ya. Tidak dipasang, atau kita mengenal itu adalah telenya, scope-nya. Saya akan menjelaskan mengenai flash hider, ya, flash hider. Ini setiap senjata tentu mempunyai flash hider tersendiri. Gunanya apa? Ini aksesoris juga, flash hider. Ada berbagai macam flash hider yang bentuknya berbeda-beda. Nah, untuk SMG ini mempunyai flash hider. Gunanya apa? Adalah untuk mengurangi percikan senjata api sendiri. Kemudian biar lawan tidak bisa melihat arah senjata api itu. Jadi flash hider ini berguna sekali, ya. Selain itu untuk mengurangi dari recoil, ya, recoil senjata api itu sendiri. Tuh, jadi flash hidernya. Kemudian berikutnya, ya, ada juga tentang magazen. Nah, ini magazen untuk senjata SMG ini, ya, untuk senjata SMG ini. Ada jenis berbagai macam magazen yang bukan realnya. Nah, kalau ini originalnya. Bila menggunakan magazen yang aksesoris atau tambahan, itu biasanya untuk digunakan apabila kita menginginkan lebih banyak pelurunya. Nah, lebih banyak pelurunya.
Nah, ini 20 butir. Misalnya kita menginginkan 30 butir. Berarti kita menambahkan aksesoris magazen itu. Jadi nilai maksimal jumlah penyimpanan peluru dari aksesoris tambahan dari magazen itu bertambah banyak. Nah, itu ada juga jenis seperti itu. Nah, kalau ini standarnya, tetapi juga ada yang ditambahkan ya dengan jenis-jenis model magazen yang lain ya, model magazen yang lain. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana tentang aksesoris yang model lain juga ya, model lain. Nah, biasanya di penembak senjata api itu ya, menggunakan model popor yang berbeda, misalnya gini ya. Nah, ini kalau ini realnya. Nah, di reel di aksesoris tambahan itu menambahkan grip ya. Di sininya dipasang grip atau di sininya. Nah, untuk apa? Untuk menahan hentakan dari tembakan senjata realnya. Nah, kalau standarnya di sini sudah ada ya, sudah ada, tinggal maju mundur saja. Nah, itu seperti itu modelnya. Jadi kalau di sini bisa dipasang tele juga. Jadi itu tambahan aksesoris. Nah, untuk pesan saya ya, bagi pengguna senjata api yang ingin menambahkan aksesoris senjata api itu, yang pertama faktor aspek keamanan. Jangan menambah aksesoris senjata api itu tidak sesuai dengan standarnya. Misalnya pistol tadi kita bikin otomatis, artinya itu akan tentu segi keamanan membuat senjata api itu tidak sesuai standarnya. Atau pada senjata panjang ya, senjata yang panjang itu juga misalnya kita merubah senjata ini menjadi kepada, misalnya contoh ini pada penjeranya, kemudian pada flash hider. Nah, segi keamanan flash hider kalau sudah originalnya, sudah aslinya, memang segi keamanan itu. Kalau misalnya bukan standarnya, kalau misalnya kita pasang jenis flash hider yang lain, tentu kalau memang cocok, sesuai, dan memang diizinkan, tentu bisa digunakan. Nah, jadi untuk flash hider. Kemudian dari magazen, kalau misalnya magazen tersebut, misalnya biasanya menjadi kendala di aksesoris senjata api, dari pegas itu sendiri tidak sesuai standarnya. Jadi boleh menambah aksesoris senjata api, tetapi kita lebih meyakinkan, percayakan kepada originalnya ya. Kalau mau menambah aksesoris senjata api boleh saja, tetapi harus dengan standar yang sudah diizinkan oleh pabrik itu sendiri. Kemudian terakhir ada suppressor. Suppressor itu peredam ya. Model peredam itu macam-macam. Tujuannya apa? Untuk meredam bunyi senjata api. Jadi ledakan peluru itu. Jadi kita menggunakan peredam itu untuk supaya senjata itu tidak terdengar bunyi ledakannya. Kemudian juga percikan senjata api tidak kelihatan sama sekali. Jadi itu peredam. Nah, peredam juga aksesoris yang memang harus sesuai standarnya. Biasanya dari senjata bawaannya, pada pistol, pada laras panjang itu ada standar bawaannya juga. Tetapi kadangkala kalau tidak cocok, tetap peredamnya itu akan menjadi ledakan atau mungkin menjadi pecah dari peredamnya itu sendiri, karena memang bukan standarnya. Ada yang mungkin membuat senjata rakitan peredam yang memang tidak sesuai standarnya, pada akhirnya merusak pada senjata api itu sendiri ya. Mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan tentang aksesoris senjata api. Oleh karena itu, dalam menambahkan aksesoris senjata api, sesuaikan dengan standarnya, atau memang kalau sudah diizinkan oleh pabrik itu sendiri ya, tentu dengan pembeliannya seperti ini, Roni ini ya, Roni case ini itu sestandarnya. Memang kalau memang sudah bisa digunakan untuk Glock, kalau ini memang sudah saya coba sangat bagus dan sangat baik. Kalau memang sudah ada izin ya pembeliannya, izin importir, nah itu boleh, jadi aksesorisnya. Itu saja dari saya, terima kasih. Silahkan like, komen, dan share. Tentunya jangan lupa subscribe. Demikian, terima kasih. Bersama YouTube Agustiawan SH MH.